Siapakah manusia? Marilah kita belajar bersama untuk mengetahui siapakah manusia itu. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Manusia diciptakan dari debu tanah, atau dalam bahasa Ibrani, Adamah. Ke dalamnya dihembuskan nafas hidup, atau dalam bahasa Ibrani, Nismah Hayim, supaya dapat menjadi makhluk hidup. Dalam bahasa Ibrani, Nefesi Hayah. Kita dapat membaca di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Manusia memiliki dua segi atau dua aspek, yaitu tubuh atau badan dan jiwa atau nyawa dalam satu kesatuan. Tubuh dan jiwa dalam satu kesatuan tersebut dinamai dikotomi. Dikotomi adalah ajaran yang mengatakan bahwa manusia terdiri atas jiwa yang bersifat rohani dan tubuh yang bersifat bendawi. Kita bisa membaca di Alkitab Matius bab 10 ayat 28 dan 1 Korintus bab 7 ayat 34. Dikotomi tidak sama dengan dualisme. Karena dualisme mengajarkan manusia terdiri atas jiwa yang baik dan tubuh yang jahat. Sedangkan dikotomi mengajarkan tubuh dan jiwa ciptaan Tuhan itu baik semuanya. Selain dikotomi, ada pandangan atau ajaran trikotomi yang mengatakan bahwa manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa membaca dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Ibrani 4 ayat 12. Kata-kata roh, jiwa, dan nyawa, meskipun berbeda-beda katanya, tetapi digunakan dengan maksud yang sama. Kita bisa membaca di Lukas 1 ayat 46 dan 47. Maria mengatakan, jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan, rohku memuji Tuhan, nyawaku memuji Tuhan. Itu kata-kata yang digunakan dengan maksud yang sama, yaitu dari segi batinnya manusia. Tadi dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah, atau dalam bahasa Ibraninya Adamah. Itu menunjuk manusia sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Ia baru memiliki hidup setelah diberi nafas hidup dan menjadi makhluk hidup. Siapa yang memberi? Yang memberi adalah Tuhan Allah. Manusia tidak memiliki hidup dari dirinya sendiri. Allah yang menjadi sumber hidup. Itulah tadi penciptaan yang diberitakan oleh Alkitab, atau penciptaan dari sudut ilmu teologi. Sekarang untuk lebih memperjelas, marilah kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia melalui proses biologis. Tuhan menciptakan wanita mempunyai sel telur. Tuhan menciptakan laki-laki
memiliki sperma. Sperma dan sel telur itu bisa bertemu jika manusia laki-laki dan manusia perempuan bersatu di dalam hubungan seksual. Tentu hubungan yang tidak sembarangan, hubungan yang sah, yang diberkati gereja, yang secara legal diakui agama dan negara. Manusia laki-laki mempunyai beribu-ribu sel telur yang jika terjadi proses pembuahan, maka akan menuju menghampiri sel telur dan salah satunya akan menembus sel telur. Kita lihat gambar 1. Perkembangan berikutnya, gambar 2 dan 3, sel telur berkembang menjadi ribuan. Dan pada gambar 4, sel telur menempel pada dinding rahim wanita ini yang disebut nidasi, proses terjadinya pembuahan pada manusia. Masih dalam proses biologis, bagaimana proses berikutnya? Pada usia kehamilan 1 bulan atau 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan. Pada saat ini, jantung sudah mulai berdetak dan otak mulai berkembang. Jadi, pada usia 1 bulan kehamilan sudah ada kehidupan. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggugurkan kandungan atau aborsi, karena jika melakukannya itu sudah melanggar hukum dan bisa dikenai hukum pidana karena sudah melakukan pembunuhan. Jadi pada usia 1 bulan 4 minggu tidak diperkenankan melakukan aborsi, kecuali tentu aborsi dari segi medik atau medis adalah melalui pertimbangan yang sangat ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral dan hukum dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan medis. Tetap bisa dilakukan embrio, tetapi sekali lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, maka dilarang melakukan aborsi. Pada kehamilan usia 1,7 bulan atau 5 minggu, ada beberapa tonjolan ini yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki. Lalu ekor embrio makin menyusut. Itulah usia kehamilan 5 minggu. Selanjutnya, pada usia 2 bulan atau 8 minggu, embrio sekarang disebut janin dan telah memiliki jari jemari mungil. Inilah gambarnya. Sangat menakjubkan, sangat indah, sangat luar biasa bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Dengan kita lihat dari proses biologis, dari ilmu biologi. Janin ini mendapat makanan dari ibunya melalui plasenta. Plasenta menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu melalui pusar. Pada usia 7 bulan atau 28 minggu, janin berkembang semakin sempurna. Berat badannya terus bertambah menjelang kelahiran. Nah, lihat gambar 4 ini semakin kelihatan wujudnya sebagai manusia, bayi manusia sudah berbentuk makin sempurna.
sangat menakjubkan. Pada usia 9 bulan, titik 2, 9,2 bulan, 9,2 bulan, atau sekitar 38 minggu, setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah karena janin siap untuk dilahirkan. Ini sudah masih sempurna. Luar biasa. Itulah proses terjadinya manusia dari pengetahuan biologis. Tuhan menciptakan manusia tadi dari biologis, diberi nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Dan ini proses biologis, tentu diberi hidup, nafas hidup oleh Tuhan sehingga anak ini hidup. Itulah proses teologis dan biologis terjadinya manusia. Sekarang kita kembali ke struktur manusia. Tadi sudah disebutkan di dalam Alkitab, diberitahukan struktur manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa dalam satu kesatuan yang disebut dikotomi, istilah akademisnya. Kemudian yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu disebut trikotomi. Sekarang untuk memperkaya pengetahuan kita melihat dari sudut antropologi. Antropologi memberikan pengetahuan atau pandangannya bahwa struktur manusia itu terdiri dari roh, psike, dan badan. Roh, menurut antropologi, adalah bagian dari keilahian yang melulu kemurnian, yang memiliki 3 sifat dasar, abadi, kasih, dan damai. Jadi saya masih murni, belum tercemar apapun, benar-benar murni dari Tuhan. Makanya abadi, penuh kasih, dan penuh damai. Psike adalah roh tadi yang telah mengambil bentuk dalam badan atau membadan atau menubuh. Rohnya tadi bertubuh berbadan. Sehingga tubuh itu menjadi tubuh yang manusiawi. Psike atau jiwa mempunyai kualitas dasar kognitif, emosi, dan psikomotor. Kognitif pikiran, emosi perasaan, dan psikomotor gerak. Badan adalah tubuh yang sudah dirasuki oleh jiwa. Seperti tubuh tadi, di dalamnya ada jiwa, di mana sifat-sifat naluri dan nafsu berakar, bergelora, atau berkeinginan. Ada nafsu ingin makan, nafsu belajar, nafsu bekerja, nafsu berpikir, dan seterusnya. Itulah konsep antropologi. Jadi manusia adalah makhluk fisik, makhluk psikis, makhluk sosial, dan makhluk spiritual. Jadi makhluk fisik sekaligus makhluk psikis, sekaligus makhluk sosial, sekaligus makhluk spiritual, atau makhluk rohani. Tadi dikatakan bahwa manusia kemudian memiliki naluri, atau insting, atau nafsu. Secara antropologis, manusia itu memiliki 7 insting, atau nafsu, atau naluri yang sama dengan binatang. Itu mencari makan, mempertahankan diri, hubungan lawan jenis, meniru, bergaul, mencari keindahan, dan mengabdi. Tentu ada bedanya, meskipun sama dalam pelaksanaan kehidupan berbeda.
Kalau manusia memiliki norma, etika, tata kehidupan, karena manusia diberi akal budi oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak, maka pemenuhannya berbeda. Misalnya binatang mencari makan tentu dengan menerjang ke sana kemari, dan kadang juga berebut, dan kadang juga saling menyerang, saling membunuh di dalam mencari makan atau memenuhi makanannya. Tapi manusia tidak. Manusia menghadapi norma, moral, hukum, etik, sehingga kalau mencari makan juga tidak boleh melanggar hukum. Mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat ketika mencari makan. Mempertahankan diri juga, binatang mempertahankan diri. Kalau diserang dia akan bertarung. Atau dia berlari itu juga mempertahankan diri supaya tetap hidup ketika dikejar oleh musuhnya. Seperti seekor kijang yang berlari ketika dikejar harimau, itu juga mempertahankan. Sekali lagi manusia karena memiliki norma, memiliki hukum, maka pada waktu mempertahankan diri, manusia tidak boleh melanggar hukum, misalnya dengan menyerang, membunuh, dengan berkelahi, dengan merampok, dan seterusnya. Meskipun pada prakteknya ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga manusia melakukan hal-hal yang melanggar hukum, mempertahankan diri, tetapi dengan cara-cara seperti insting binatang. Itu tidak boleh. Hubungan lawan jenis sama, binatang juga melakukan hubungan lawan jenis untuk melestarikan keturunannya, melestarikan generasinya. Manusia juga melakukan hubungan lawan jenis untuk melestarikan generasinya. Tetapi binatang tidak mengenal etika. Binatang melakukan secara serampangan. Bisa jadi ibunya kemudian dikawin, saudaranya dikawin, dan seterusnya. Dalam tahap tertentu, tingkat tertentu, binatang juga ada yang mengenal semacam tatanannya, sehingga ada binatang yang tidak poligami, ya setia, seperti misalnya penguin, apalagi ada beberapa binatang ya. Tapi ada ya binatang yang rakus, ada binatang yang kemudian tentu tidak punya aturan-aturan di dalam hubungan lawan jenis. Sebaliknya manusia tidak boleh secara sembarangan. Manusia misalnya akan mengadakan hubungan lawan jenis diatur di dalam pernikahan atau perkawinan yang diatur oleh agama, oleh gereja, oleh negara, sehingga terjadi perkawinan yang syah, sehingga tidak melakukan free sex, tidak melakukan free love, dan sebagainya, tidak berzina, dan sebagainya. Karena itu dilarang oleh agama, oleh etika, oleh hukum. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan hubungan lawan jenis. Meskipun ya ada kan manusia yang kemudian perilakunya untuk memenuhi instingnya seperti binatang. Tentu tidak baik. Meniru juga, binatang meniru. Banyak binatang-binatang yang bisa menirukan manusia, burung puyuh, binatang tertentu yang di sirkus itu pandai sekali dan bagus sekali menirukan perbuatan manusia. Manusia meniru orang tuanya, meniru generasi yang lalu. Pendidikan itu juga proses meniru budaya generasi berikutnya, meniru budaya orang lain, sehingga terjadi pertukaran budaya, terjadi akulturasi budaya.
Kemudian bergaul, homo sosial, homo sosius. Manusia itu diciptakan tidak bisa hidup sendirian, dia membutuhkan orang lain, saling tolong-menolong. Binatang juga dalam komunitas, kelompok tertentu, burung itu bersama-sama, harimau bersama-sama melakukan migrasi dari benua satu ke benua yang lain, dan seterusnya. Dan saling melindungi kelompok binatang itu juga begitu, kalau ada bahaya, saling memberitahukan dengan suara-suara tertentu, sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Itulah kelompok-kelompok pergaulan dalam dunia binatang. Lebih-lebih dalam dunia manusia. Manusia juga bergaul, berkelompok, bermasyarakat dengan aturan-aturan yang ditentukan mereka, para kelompok itu, para suku-suku itu, sehingga terjadi pergaulan yang baik. Berikutnya, mencari keindahan. Binatang juga memiliki rasa-rasa keindahan, insting-insting keindahan, naluri keindahan. Mereka berhijau dengan bunyi yang bagus di burung-burung itu sambil menari-nari. Binatang-binatang juga bisa menari, bisa bergerak dengan indah, lalu meloncat ke sana kemari juga dengan indah. Matahari terbit dengan cuaca yang bagus, bunga-bunga berkembang, kita lihat binatang-binatang juga hidup yang lainnya menampakkan keindahannya. Dan itu memang ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan juga sesuatu dengan indah. Manusia demikian juga bisa menciptakan lukisan yang indah, menciptakan tarian-tarian yang indah, membuat taman yang indah, membangun kota yang indah dengan lampu-lampu gemerlapan, gedung-gedung yang arsitekturnya menarik, indah. Kata manusia juga memiliki insting keindahan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bulan, bintang, laut yang sangat indah jika dinikmati, dipandang. Yang terakhir, naluri mengabdi. Binatang mengabdi pada majikannya, seperti kita lihat anjing menjaga tuannya, menjaga rumah. Zaman sebelum maju dulu, binatang-binatang itu membantu petani dengan mengabdi, dengan menarik gerobak untuk membajak di sawah, kuda untuk menarik andong, untuk angkutan transportasi. Binatang juga mengabdi. Manusia lebih-lebih juga mengabdi kepada keluarga, mencari makan, bapak mencari makan, ibu mencari makan, anak-anak membantu pekerjaan orang tua, taat kepada orang tua, itu unsur-unsur aspek-aspek mengabdi. Mengabdi kepada negara, menjadi pegawai negeri, pegawai swasta itu juga mengabdi kepada negara dan bangsa karena ikut menjaga kehidupan negara dan bangsa. Nah, itulah naluri-naluri yang dimiliki manusia dari sudut pandang ekologi yang sama dengan binatang. Sekali lagi, binatang tidak mengenal etika, meskipun dalam tingkat tertentu juga mengenal tatanan kehidupan mereka. Manusia lebih-lebih bisa mengatur dirinya dalam kehidupan bersama bermasyarakat, hingga nalurinya ditata dengan baik, dipenuhi dengan baik, tidak seperti kalau binatang memenuhi insting atau nalurinya. Demikian sedikit pengetahuan kita tentang siapakah manusia itu. Semoga yang sedikit ini bisa memberi dasar-dasar pemahaman kita tentang manusia adalah kita. Itu kita membutuhkan pelajaran-pelajaran yang lainnya
pengajaran-pengajaran yang lainnya untuk memperdalam dan memperluas wawasan kita. Baiklah, demikian bermanfaat.